Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ihfadna wa baladana min kulli su'in innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina, di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memperbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah SWT menjaga kita dan keluarga kita, bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali membuka sesi tanya jawab karena kemarin hanya satu pertanyaan yang bisa diangkat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi' dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta ulama lainnya. Semoga Allah beri rahmat dan perlindungan bagi ustadz, keluarga, tim, dan umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Saya ingin bertanya, Ustadz, orang tua saya selalu mengajarkan saya agar dalam bekerja atau melakukan segala sesuatu harus diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Namun tidak dipungkiri pastinya dalam bekerja perlu ada motivasi lain agar kita selalu bersemangat dan memberikan kualitas kerja yang baik. Apakah bercita-cita atau memiliki motivasi untuk mendapatkan rezeki material atau kenikmatan dunia yang lain itu boleh? Karena sebelumnya pernah dikatakan bahwasanya jika kita cemburu terhadap rezeki orang lain, maka kita cemburu pada ujian. Apakah berarti jika kita memiliki motivasi untuk mendapatkan rezeki material dan kenikmatan dunia itu berarti kita minta ujian kepada Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Demikian pertanyaan saya, semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallah wa jazakallahu khairan. Yang pertama, namun tidak dipungkiri, beliau mengatakan namun tidak dipungkiri pastinya dalam bekerja perlu ada motivasi lain agar kita selalu bersemangat dan memberikan kualitas kerja yang baik. Nggak begitu juga. Saya ingin kan beliau sampaikan bahwa bekerja, melakukan segalanya harus diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Namun tidak dipungkiri pastinya dalam bekerja perlu ada motivasi lain. Jadi motivasi selain ridha Allah agar kita selalu bersemangat dan memberikan kualitas kerja yang baik. Enggak begitu. Enggak harus demikian. Allah itu maha besar. Jadi kalau kita hidup itu mengerjakan semua hal, enggak ada motivasi kecuali mencari ridha Allah, cukup. Bahkan jauh lebih cukup dan akan melampaui semua ekspektasi kita sebelumnya. Enggak perlu.
Apalagi kalau kita berpikir ada motivasi lain dari hal-hal duniawi. Dunia itu rendah. Kalau Anda sudah dapat yang tinggi, Anda nggak butuh yang rendah. Kalau Anda dapat yang maha luas, Allah al-wasi, Allah maha luas, mencakup semuanya, maka Anda nggak butuh lagi hal-hal yang di bawah itu. Sebenarnya demikian. Jadi perlu diluruskan, apalagi menggunakan tidak dipungkiri, pastinya justru dipungkiri, gitu loh, nggak butuh. Makanya kan yang diajarkan ke kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah. Gak ada motif lain. Gak ada pengen ini, pengen itu, pengen segala macam. Hanya untuk dipersembahkan kepada Allah. La syarikalah. Gak ada sekutu. Itu ayat yang kita baca dari kecil. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu fine. Itu hal yang penting. Itu hal yang perlu kita jawab. Kita sudah dijaga dengan pasukan khusus terbaik di Indonesia misalnya. Lalu tiba-tiba di waktu tersebut kita bawa petugas keamanan amatiran. Itu pasukan khusus tersinggung loh bisa jadi. Kenapa pakai itu? Enggak ikut support gitu loh, ikut ngebantu. Nanti khawatir nggak cukup. Nggak cukup kan? Kita nih yang benar-benar terbaik. Itu bisa jadi itu pasukan khusus tersinggung. Anda kalau sudah kami jaga, Anda nggak butuh yang lain. Nggak butuh yang lain. Ada orang dikawal sama seorang suhu martial art terbaik di Indonesia. Gitu. Tiba-tiba pada saat itu kita ikut sertakan sahabat kita yang sabuk putih baru daftar bela diri 3 minggu yang lalu. Alasan kalau ada apa-apa kan bisa Anda sudah libatkan saya, itu baru daftar di perguruan saya 3 minggu yang lalu, gitu loh. Duel sama murid saya yang paling junior aja saya belum izinkan karena nanti dia babak belur. Kan orangnya kalau kita benar-benar pure, yakin, tawakal sama Allah, kita nggak butuh yang lain. Benar-benar nggak butuh yang lain. Itu prinsip yang harus kita renungkan. Makanya apa kata Allah surat An-Nisa 45? Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Cukup, Anda nggak butuh yang lain. Kalau benar-benar Anda ikhlas, Anda tulus, nggak butuh, nggak butuh sama sekali. Di dalam beberapa ayat Allah mengatakan wa kafa billahi wakila. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau benar-benar tauhid kita di titik yang terbaik, kita nggak butuh yang lain. Jadi dan kita nggak butuh motivasi yang lain. Kita nggak butuh motivasi yang lain. Kita hanya butuh memperkuat keikhlasan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita ini kan. Makanya butuh kejujuran.
kejujuran dari kita. Kalau benar-benar Allah yang kita tuju, wajah Allah yang kita inginkan, ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita cari, nggak butuh dengan yang lain. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Makanya kan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau ditolong malaikat Jibril, apa kata Nabi Ibrahim? Adapun engkau, saya nggak punya urusan dengan engkau. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu. Cukuplah Allah sebagai penolong dan penjaga. Dan itu real gitu. Cukuplah Allah sebagai penolong dan penjaga. Dan itulah ucapan dari orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran 173 tentang orang-orang beriman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang ketika dikepung lalu digembosi nyalinya, digembosi keyakinannya, digembosi optimismenya, itu manusia sudah mengepung kalian. Fakhshawhum, khawatirlah, takutlah. Itu kalau udah dikepung, maka kondisi gini layak membuat kalian takut dan khawatir. Apa kata mereka? Fazadahum imana. Bukannya takut, bukannya lemes, bukannya pesimis, justru imannya nambah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Itu orang-orang beriman. Gak butuh motivasi lain. Kalau benar-benar mentauhidkan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diluruskan, tidak bisa dipungkiri pastinya, enggak. Justru sangat dipungkiri. Kita nggak butuh yang lain sebenarnya. Nggak butuh yang lain. Kalau benar-benar kita mentauhidkan Allah di level yang tinggi dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang beriman. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Adapun hadirin sekalian, bukan berarti kita nggak boleh mencari fasilitas dunia. Dunia itu selama tidak dikagumi sebagai tujuan, tidak diinginkan sebagai tujuan, namun dicari sebagai jalan menuju akhirat, dicari sebagai sarana beribadah, sarana beramal soleh, sarana mentauhidkan Allah, maka nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menjadikan dunia sebagai tujuan dan hanya berambisi untuk itu atau mengalahkan akhirat. Maka yang tercela adalah orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 200, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasan rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nasi man yaqul, dan di antara manusia ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah aku fasilitas dunia, kenikmatan dunia, dan hanya minta itu aja. Pokoknya doa mereka hanya minta itu, nggak ada minta akhirat, nggak ada minta surga, nggak ada minta iman, nggak ada minta jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, mintanya udah dunia aja. Maka apa yang terjadi? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka mereka nggak punya bagian dari akhirat. Mereka nggak dapat apa-apa di akhirat. Karena Anda cuma pengen, itu orientasi dunia menjadi tujuan. Jadi kalau doa hanya minta uang, hanya minta harta, hanya minta kedudukan, hanya minta popularitas, hanya minta istri, hanya minta suami, hanya suami dan istri sebagai pendamping hidup di dunia,
bukan sebagai pensupport untuk akhirat, atau istri atau wanita mencari suami sebagai pemimpin yang menuntun dia menuju Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pikiran saya, yang penting gue nggak mau hidup sendiri, gue pengen menikmati hari-hari yang penuh dengan cinta, gue pengen disayang, gue pengen diperhatikan, udah aku minta pasangan, itu aja udah. Allah mengatakan wa ma'alahu fil akhirati min khalaq, mereka nggak punya bagian di akhirat. Lalu Allah berfirman, lanjutkan di ayat berikutnya, ayat ke-21, dan akhirnya ini menjadi doa yang sangat populer dan mungkin doa paling populer di masyarakat kita. Wa minhum man yaqul, dan di antara manusia juga ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah, atau Rabb kami berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jaga diri kami dari siksa api neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh, asal jangan lupakan akhirat, dan akhirat menjadi tujuan. Akhirat lebih baik, akhirat porsinya lebih besar dan menjadi tujuan. Dunia diminta hanya untuk sebagai jembatan. Makanya Ibnu Qayyim kan mengatakan pada dasarnya sebenarnya dunia itu netral, karena itu satu-satunya jalan menuju akhirat. Jadi nggak ada jalan lain menuju akhirat kecuali melewati jembatan yang namanya dunia, lalu jembatan berikutnya yang namanya kematian, lah baru masuk ke alam akhirat. Kalau nggak ada kehidupan dunia, lalu nggak ada kematian, nggak ada jalan menuju akhirat. Maka jadikanlah itu sebagai jembatan. Makanya kan kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah Anda hidup di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ini tentang perjalanan. Ini tentang journey. Bukan destinasi atau bukan sebuah tujuan. Dan makanya yang harus dilakukan di dunia adalah filosofi perjalanan. Selama itu menjadi filosofi perjalanan, diperbolehkan dengan cara yang halal, tentu saja, dengan cara yang halal. Dan itu kan yang itu perjalanan gimana sih itu kan? Artinya kita walaupun misalnya pakai fasilitas bagus gitu, misal pakai ada perjalanan ke luar negeri pakai bisnis kelas dan seterusnya, itu kan itu fasilitas dunia, tapi nggak ada kepikiran untuk jadikan itu tujuan. Dan kita nggak mau lama-lama juga gitu, nggak mau lama-lama juga di situ. Dan salah satu itu kan salah satu filosofi fasilitas dunia pada hari ini adalah menawarkan durasi yang cepat biar kita nggak lama-lama di situ. Kan itu demikian, bukan pengen udah nggak mau pindah di sini aja, kan bukan begitu. Kan demikian. Kenapa misalnya banyak orang berbicara tentang misalnya private jet? Inti dari private jet itu adalah waktu, gitu loh. Waktu, bukan keren-kerenan. Waktu. Artinya mereka ingin punya waktu seefektif mungkin dan secepat mungkin dan bisa menjangkau. Nah, itu yang harus dibawa ke dalam kehidupan. Jadi ketika kita punya fasilitas dunia, kita nggak ada keinginan untuk bertahan panjang di situ. Bahkan kita ingin punya ini kita yakin cuma sementara. Bahkan secepat mungkin kita selesai dari sebuah journey menuju journey yang berikutnya. Makanya kan orang beriman kalau punya harta langsung berpikir kasih ke sana, kasih ke sini, kasih ke situ, kasih ke sini, gitu. Zakat 2,5% harus auto setiap tahun. Begitu belum itu dia gelisah orang beriman. Kok belum saya keluarkan nih, gitu. Pemberian itu idealnya tiap hari, karena setiap hari ada dua yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah yang berinfak
ganti dan memberikan orang yang tidak menunaikan kewajiban hartanya kehancuran. Jadi benar-benar dapat keluar. Harusnya kan begitu poinnya. Dan digunakan untuk sarana akhirat. Jadi semua fasilitas perjalanan itu bagaimana sampai secepat mungkin di tujuan. Semua fasilitas perjalanan, bahkan yang kita beli dengan harga yang mahal, itu agar bisa sampai seefektif mungkin ke tujuan, sampai secepat mungkin ke tujuan, atau sampai agar ketika kondisi kita pada saat sampai di tujuan tuh nyaman gitu. Ada orang misalnya tadi pakai bisnis kelas atau first class, biar apa? Karena saya harus tidur di pesawat, sehingga begitu sampai ke destinasi saya benar-benar fresh, saya benar-benar optimal, dan saya bisa beraktivitas. Saya landing pagi hari dan saya langsung meeting, saya akan ketemu klien saya, maka saya butuh demikian. Nah begitu juga kan harusnya kita berpikir, kalau kita mengumpulkan fasilitas dunia, bagaimana agar di akhirat nyaman gitu poinnya, bukan ngerepotin kita di akhirat. Kapan kita beli tiket mahal-mahal, akhirnya sampai sana capek, pegel-pegel, dan udah bayar mahal, pegel-pegel lagi di tujuan. Kita mau ke Dubai misalnya, atau kita mau ke Jeddah, kita beli bisnis kelas atau first class, terus sampai Dubai pegel-pegel, sakit-sakit semua gitu. Kan kita ngedumel, ngapain gue beli bisnis kelas? Mendingan di ekonomi aja kalau begitu. Beli bisnis kelas biar sampai Dubai udah fresh, kita udah tidur, udah nyaman, lalu kita bisa maksimal beraktivitas. Harusnya kan demikian. Ngapain gue ngumpulin duit banyak-banyak, ngapain gue kembangin bisnis gue, ngapain gue punya omset miliaran, kalau akhirnya di akhirat gue pegel-pegel. Itu kalau pegel-pegel. Kalau dibakar kan begitu. Kalau disiksa, harusnya mikirnya demikian. Ngapain gue perjuangkan ini semua kalau akhirnya ujung-ujungnya dibakar? Kan nyebelin gak sih ketika misalnya kita beli tiket first class gitu, ternyata bangkunya nggak bisa ditidurin gitu, tegak lurus aja gitu, atau kita lagi tiduran tiba-tiba kayak film kartun gitu langsung tegak lurus sendiri. Itu kan nyebelin banget, akhirnya kita sakit punggung segala macam. Dan dia bilang, ngapain kok beli tiket bisa 3, 4, 5 kali lipat daripada ekonomi, kalau akhirnya pegel-pegel linu-linu gitu loh. Atau misalnya di first class tiba-tiba beltnya rusak. Begitu beltnya rusak, turbulensi kejedok kita. Yang ekonomi beltnya bagus semua, pada tidur lelap atau gonjangan biasa. Karena kita yang benjol, kita yang gagal otak dan seterusnya, gara-gara kursi first class kita beltnya rusak. Kan dia mikir, ngapain gue beli mahal-mahal kayak begini? Ya sama harusnya kita mikir demikian. Ngapain gue punya mobil yang mewah di dunia? Ngapain gue punya rumah yang megah di dunia? Ngapain gue punya bisnis? Ngapain gue punya ini, nggak punya ini? Ujungnya gue diadab, ujungnya gue dibakar, ujungnya aku disiksa. Ngapain punya ini semua? Kan harusnya berpikir demikian. Kalau keputusan aku adalah mengembangkan bisnis, punya uang banyak, income miliaran, atau punya ini, itu kan agar membantu aku biar bisa aku nyaman di akhirat, membantu aku agar aku bisa tenang di akhirat, dan seterusnya. Kalaupun harus ngantri juga, ngapain? Sampai ke sebuah bandara misalnya di luar negeri, lalu kita pakai fasilitas lounge resmi, atau pakai fasilitas fast track resmi, akhirnya tujuan kita apa sih? Kan biar lancar tuh imigrasi dan segala macam, atau dengan nunggu manis terus suitcase kita, luggage kita langsung disediakan di lounge atau langsung dijemput. Tiba-tiba udah kita bayar semuanya tuh paket, begitu sampai ngantri imigrasi gitu. Lo bukannya saya pakai lounge habis imigrasi, Mak. Oh, bukannya di mana-mana lounge tuh sampai langsung dijemput pakai nama saya tuh, papa nama gitu loh. Kalau perlu pakai whiteboard yang besar kalau saya bayar rumahnya mahal. Begitu saya keluar
Enggak, kita di sini launchnya setelah baggage claim. Jadi ya Bapak harus ngantri ngantri imigrasi, lalu cari koper Bapak, ambil sendiri, baru sebelum Bapak keluar itu boleh deh ngeteh di lounge kita gratis Pak. Kan kita ngapain kok bayar mahal untuk beginian toh? Kan sama. Buat apa kita punya uang banyak di dunia, akhirnya kita cuma ngantri doang di yaumul hisab, panjang antriannya. Buat apa nggak kita buat punya ini semua kalau cuma buat ngantri toh? Ngantri pada saat matahari 1 mil di atas kita, ngantri di bandara nggak enak, padahal nggak ada bandara yang outdoor gitu loh. Imigrasi emang ada outdoor? Nggak ada. Itu aja kalau AC-nya kurang dingin kita komplainnya gimana sih di airport? Nggak nyaman gitu. Kan itu tadi, ngapain kita udah capek-capek punya ini punya, ternyata ini yang bahkan paling nyebelin lagi, sebenarnya kalau Bapak nggak launch, Bapak bisa langsung masuk gitu. Ini memang launch emang gini, harus ngantri dulu. Kan kita sama, padahal kalau kita miskin di dunia, cepet antrian kita di akhirat. Kalau kita nggak punya fulus nih, cepet antrian kita di akhirat. Karena kita fulusnya banyak, ya hisabnya panjang. Wa an malihi min aina iktasabahu fi ma anfaqah. Dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda gunakan? Kan kita mikir, ngapain ya capek-capek kerja, punya lahan banyak, terus punya perkebunan berhektar-hektar, kalau akhirnya suruh ngantri panjang kayak begini. Makanya sekali lagi, kalau kita pengen punya fasilitas dunia, kita harus punya project gimana kita mengalokasikan dana tersebut. Kalau nggak repot di sana dan sia-sia. Makanya harus ada kegelisahan. Ini duitku udah banyak, atau duit aku udah banyak. Ini dibuang kemana nih uang gitu loh? Ditaruh di mana? Dikasih ke siapa? Harusnya begitu mikirnya. Ini uang saya udah banyak, dikasih ke siapa nih uang? Biar nanti di akhirat nyaman, di akhirat tenang hidup saya, di akhirat tuh nggak suruh ngantri panjang. Itu fine. Makanya dalam sejarah kan ada nama-nama besar yang income-nya gila-gilaan, gak pernah bayar zakat, sebagaimana Laith diriwayatkan. Itu kalau nggak salah income-nya per tahun ratusan miliar kalau kita lihat, gak pernah bayar zakat. Sama kayak aku dong Pak Ustaz. Bu, beda. Anda tuh kadang nggak ngerti hukum zakat atau pelit. Beliau itu nggak bayar zakat karena sebelum haul sudah habis uangnya. Pengen ratusan miliar per tahun habis. Kasih ini, kasih ini, kasih. Dan kita tahu Laith bin Sa'd itu ulama yang sangat perhatian dan royal sama sesama ulama. Beliau kasih Imam Malik itu besar, kasih ulama-ulama yang lain. Gitu. Uangnya tuh buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Maka begitu 1 tahun gak ada, gak sampai nisab. Bayangkan, gak sampai nisab. Nisab cuma 80-an gram emas. Ratusan miliar. Begitu genap 1 tahun gak sampai 80-an juta. Bayangkan. Gimana? Ya itu kalau mau jadi orang kaya. Walaupun gak harus demikian ya. Tapi ya itu cara. Salah satu harusnya kalau gue mau jadi orang kaya. Jadi idol kita tuh udah bukan nama-nama yang gak pernah bayar zakat gitu loh. Jadi banyak orang tuh, siapa idol Anda dalam bisnis, semua sebut nama dia emang nggak pernah. Ya Pak, ya selamat deh, selesai nanti di akhirat. Harusnya kalau memang niatnya jadi orang kaya, itu nama-nama yang ada di benak untuk jadikan inspirasi, jadi idol, itu nama-nama besar. Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Laith bin Sa'ad. Jadi itu termotivasi, oh begitu. Utsman bin Affan. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Karena saya baca hadis Nabi SAW, tidak ada satupun manusia yang hartanya lebih bermanfaat bagi perjuanganku, kata Nabi SAW, dibanding hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang membuat saya itu termotivasi jadi orang kaya, Pak Ustadz. Makanya idol saya Abu Bakar As-Siddiq. Itu di rumah, itu biografi Abu Bakar, hatam
baca terus, semangat gitu. Kenapa? Karena Abu Bakar dipuji Nabi SAW, hartanya paling bermanfaat untuk perjuangan Nabi SAW, untuk ilmu, untuk sunnah Nabi SAW. Saya pengen itu. Kalau yang ada di benak kita atau buku biografi yang selalu kita baca jadi inspirasi adalah nama-nama yang gak beriman sama Allah, yang gak bayar zakat, selamat deh, ngantri di hari kiamat. Setiap rupiah itu ditanya dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan. Jadi harusnya kita berpikir demikian. Kalau mentalitas udah begitu, adab udah begitu, silakan jadi orang kaya sekaya-kayanya. Ni'mal malu soleh lil mar'i soleh, kata Nabi SAW. Sebaik-baik harta yang soleh, yang halal, itu di tangan orang soleh. Kenapa? Karena kalau harta di tangan orang yang fasik, rusak. Dibelanjain inilah, itulah, segala macam, itu buat ngerusak masyarakat. Tapi kalau di tangan orang soleh, untuk kebaikan dirinya dan kebaikan masyarakat. Kan selalu demikian. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kalau dunia sebagai jembatan menuju akhirat, begitu. Dan itu ada, kita aja nggak tahu sejarah. Zaid bin Satu nggak pernah bayar zakat, bayangkan. Sebelum awal udah habis fulusnya, ngasih kan begitu. Makanya Az-Zarnujirah mengatakan, ketika mengatakan ni'mal malu soleh li rajuli soleh, sebaik-baik harta yang baik, yang halal itu di tangan orang soleh. Beliau mengatakan sebaik-baik harta yang halal dan baik di tangan orang soleh dan dialokasikan di dunia ilmu, itu ranking tertinggi, dikeluarkan, dihabiskan di dunia ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah awal dari peradaban, awal dari kebaikan, awal dari perubahan, awal dari kemakmuran di dunia dan di akhirat. Itu poin. Ya pakai bahasa orang sekarang gitu loh, Anda tuh lebih baik ngajarin mancing, kasih kail daripada langsung kasih ikan goreng, gitu poinnya. Kan seperti itu. Jadi ni'mal malu soleh lil mar'i soleh, sebaik harta yang soleh, harta yang halal itu di tangan orang soleh, lalu dia dimaksimalkan di dunia ilmu. Itu yang dilakukan oleh Zaid, itu dilakukan Utsman bin Affan, itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kalau pengen cita-cita jadi orang kaya begitu, jadi aman di akhirat, tenang kita banyak bantu orang atau banyak support, nanti Allah bantu kita di hari kiamat. Kan begitu. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba ketika hamba itu bantu saudaranya. Itu kalau bantu masalah dunia aja Allah bantu, apalagi bantu akhirat, bantu hidayah, bantu penyebaran dakwah, bantu penyebaran ilmu, memberantas buta huruf Al-Quran, atau memberantas kesyirikan, kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu pahalanya luar biasa. Nah, disitulah peran kita kalau kita memang pengen punya fasilitas dunia. Itu. Adapun untuk ini, ya repot nanti. Itu tadi kita beli fasilitas perjalanan, akhirnya capek sendiri, letih sendiri, pegel-pegel sendiri. Itu kita sebel banget, pegel-pegel. Gitu. Saya tahu ada orang kaya itu marah-marah begitu landing, dia pakai kalau nggak bisnis atau first class, karena pada saat itu dia dibangunin sama flight attendantnya, pramugarinya untuk nawarin makan. Saya bilang, dia marah-marah, saya bayar ini bukan untuk makan, kalau makan saya bisa makan lebih enak di luar, saya mau tidur. Akhirnya orangnya kan susah tidur, akhirnya nggak tidur lagi sampai ke destinasi, pegel-pegel ya, marah-marah, ngapain saya bayar segini kalau pegel-pegel gini. Itu pegel-pegel dia marah-marah. Gimana kalau dibakar di hari kiamat? Gimana kalau di api, dipanggang di hari kiamat, di sate di hari kiamat? Kan itu yang harus kita pikirkan. Kita sama hanya mikir gimana mendapatkan, how to achieve, bagaimana mendapatkan. Kita gak mikir gimana kita mengalokasikan.
Karena pertanyaan ada dua nanti. Gimana Anda dapatkan dan bagaimana Anda alokasikan, Anda keluarkan uang itu. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah menjadikan kita abnaul akhirah, orang-orang yang menjadi sosok-sosok yang bertujuan akhirat dan menjadikan dunia sebagai jembatan dan sarana untuk memuluskan jalannya menuju akhirat. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.